Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk nggak anak-anak? Ada Siapa? Kenapa? sakit. Sakit. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang inflasi ya. Ada yang tahu tentang inflasi nggak? Ada Bu. Apa? Menaiknya harga barang-barang Bu. Ada lagi? Naiknya biaya sekolah. Ya. Terus ada lagi nggak? Ongkos transportasi Bu. Nah, semuanya naik-naik ya. Bu. Ya. Jadi, inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu barang atau dua barang saja itu tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan barang tersebut meluas atau mengakibatkan harga dari barang lain juga ikut naik. Contohnya, pada saat menjelang Lebaran, itu banyak harga-harga bahan pokok yang naik, seperti bawang bombay, gula, daging, telur, bahkan tiket pesawat pun juga ikut naik. Ini diakibatkan karena permintaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut itu sangatlah tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika bulan puasa seringkali kita melakukan buka bersama, sehingga ini menyebabkan daya konsumsi terhadap produk-produk tersebut tadi itu melonjak tinggi. Dan pada saat Lebaran itu biasanya kita memasak opor ya, karena opor ini merupakan makanan khas yang selalu ada di hari raya. Karena kita sering memasak opor pada hari raya ini, biasanya pada saat menjelang hari raya ini harga daging itu melonjak tinggi. Dan harga tiket pesawat pun juga ikut tinggi karena banyaknya masyarakat yang ingin pulang kampung. Kemudian, faktor penyebab inflasi. Faktor penyebab inflasi ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah permintaan dari suatu jenis barang tertentu. Namun, stok barang dari supplier itu terbatas, sehingga harga dari produk tersebut itu melonjak tinggi. Yang kedua yaitu biaya produksi dari barang atau jasa itu mengalami kenaikan. Ini biasanya diakibatkan karena bahan baku yang harganya naik dan biaya upah juga yang naik, sehingga produsen akan menaikkan harga produknya agar tidak merugi. Dan faktor yang terakhir yaitu jumlah uang yang beredar terlalu tinggi. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, harga barang pun biasanya juga ikut tinggi. Ini diakibatkan karena kenaikan daya beli masyarakat. Namun, stok barang yang tersedia di masyarakat ini masih stabil. Kemudian, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini berdasarkan tingkat keparahannya ada 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kenaikan harga barang masih di bawah 10% per tahunnya. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu kenaikan barang hingga 30% per tahunnya. Dan inflasi yang ketiga yaitu inflasi tinggi, kenaikan harga barangnya sekitar 30-100%. Dan inflasi yang terakhir yaitu hiperinflasi, yaitu kenaikan harga barang melampaui 100% per tahunnya. Jenis inflasi berdasarkan asalnya itu ada 2. Yang pertama, inflasi berdasarkan domestik. Yang kedua, inflasi berdasarkan dari luar negeri.
Inflasi yang berasal dari domestik ini biasanya disebabkan karena banyaknya uang yang beredar, kenaikan harga barang atau jasa, permintaan masyarakat yang tinggi, suplai yang terganggu sehingga barang atau stok barang ini menipis, dan yang lainnya. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri ini biasanya disebabkan karena harga-harga dari barang-barang impor ini biasanya sudah mahal dari asal negaranya. Kemudian cara mengatasi inflasi itu ada 3, yaitu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang terakhir yaitu kebijakan lainnya. Kebijakan moneter ini juga terdiri dari 3 kebijakan, yaitu yang pertama menetapkan persediaan kas. Jadi, BI menetapkan persediaan kas yang berada di dalam bank dan menetapkan persediaan kas yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, yaitu BI meningkatkan suku bunga agar masyarakat berbondong-bondong mau menabung. Dan kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan pasar terbuka. Jadi BI menjual surat-surat berharga negara agar uang yang beredar di masyarakat atau orang yang memiliki uang di masyarakat ingin membeli surat-surat tersebut sehingga uang yang beredar itu dapat masuk bank dan sehingga uang yang beredar itu berkurang. Kemudian kebijakan fiskal yaitu yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah dan yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Untuk kebijakan lainnya yaitu dengan cara meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Dan yang kedua menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Yaitu yang pertama menetapkan persediaan kas. Jadi BI menetapkan persediaan kas yang berada di dalam bank dan menetapkan persediaan kas yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, yaitu BI meningkatkan suku bunga agar masyarakat berbondong-bondong mau menabung. Dan kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan pasar terbuka. Jadi BI menjual surat-surat berharga negara agar uang yang beredar di masyarakat atau orang yang memiliki uang di masyarakat ingin membeli surat-surat tersebut sehingga uang yang beredar itu dapat masuk bank dan sehingga uang yang beredar itu berkurang. Kemudian kebijakan fiskal yaitu yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah dan yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Untuk kebijakan lainnya yaitu dengan cara meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Dan yang kedua menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Oke, selesai materinya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi ya anak-anak. Kita bagi dulu kelompoknya ya. Setiap kelompok nanti terdiri dari 3 anak ya. Kemudian kita bagi dulu ya. Oke, setelah kita bagi, perhatikan kasus yang Ibu tampilkan ini. Kasusnya yaitu selama datangnya musibah COVID-19 hingga pasca lockdown atau PSBB yang hampir 3 bulan berjalan, apakah memberikan dampak pada inflasi di Indonesia? Jika memberikan dampak, apakah penyebabnya dan bagaimanakah cara atau kebijakan yang digunakan agar inflasi dapat berkurang? Oke, diskusi dimulai dari sekarang ya. Diskusinya selesai ya anak-anak. Sekarang
perwakilan dari salah satu dari anggota tadi maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang yang maju dulu dari kelompok 1. Dari musiknya COVID-19 dan dampak PSBB ini memberikan dampak inflasi bagi Indonesia. Terus ada lagi. Disebabkan karena permintaan bahan pokok dan alat medis yang tinggi, adanya PSBB atau lockdown yang mengakibatkan keterlambatan dalam distribusi barang, Ya. sulitnya ingin pulang kampung dan menggunakan kebijakan hijau-hijaunya 1 meter sehingga di dalam bus atau mobil hanya terdapat beberapa orang saja, mengakibatkan biaya transportasi naik. Selanjutnya untuk kebijakannya kelompok 2. Cara menyelesaikannya adanya kebijakan pemerintah seperti new normal sehingga distribusi barang bisa stabil, menetapkan harga maksimal dari suatu barang. Terima kasih anak-anak, diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan aktif, dan banyak yang sudah paham. Dan untuk yang belum paham seperti Riko, Yusuf, Cika, nanti saya beri tugas ya, yaitu tugasnya carilah contoh inflasi dan kebijakan atau cara untuk mengurangi inflasi tersebut. Oke, tugasnya dikerjakan sekarang ya, saya tunggu. Kalau sudah, tugasnya ditumpuk ya anak-anak. Oke, kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan hari ini adalah inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan penyebab faktor dari inflasi ini ada 3, yaitu meningkatnya jumlah permintaan dari suatu jenis barang namun stoknya menipis. Dan yang kedua, biaya produksi barang atau jasa yang mengalami kenaikan. Dan yang terakhir yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat yang terlalu tinggi. Dan untuk jenis-jenis inflasi ini berdasarkan tingkat keparahannya ada 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan hiperinflasi. Dan berdasarkan jenis-jenis inflasi dari asalnya ini ada 2, yaitu inflasi yang berasal dari domestik atau dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Dan cara untuk mengatasi inflasi ini ada 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Oke, selesai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan pelajarannya minggu depan. Nanti kita akan membahas tentang Bank Indonesia ya, dan Bank Syariah. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.